Halo teman-teman semua, bagaimana kabar Anda? Apakah Anda merasa sehat, rileks dan santai? Atau justru saat ini Anda sedang merasa loyo dan mudah lelah? Ingat, jika Anda merasa loyo dan kurang bergairah, jangan-jangan Anda kurang tidur. Iya betul, mungkin Anda kurang tidur. Dewasa ini, memang banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan istirahat tidurnya. Apalagi, bagi orang yang mengidap masalah depresi dan gangguan kecemasan, pasti istirahat tidurnya sering bermasalah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara kita agar dapat memiliki kebiasaan tidur yang nyenyak. Hal ini agar kita terbebas dari masalah insomnia. Kita paham bahwa durasi tidur bagi orang dewasa idealnya 6-8 jam. Tapi, terkadang jam tidur kita sangat jauh dari kata ideal. Proses istirahat tidur bagi orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan serta psikosomatik memang perlu penanganan khusus. Apalagi dengan kondisi aktivitas zat asam lambung yang sedang naik, segala posisi tidur sudah dicoba. Miring ke kanan, salah. Miring ke kiri, salah. Terlentang, salah. Tengkurap juga salah. Dengan posisi duduk juga susah. Harus gimana dong? Semua, gara-gara perut kembung dan nafas yang sesak. Kita terkadang-kadang juga sering paranoid dan bermimpi buruk. Bahkan kerap mengalami tidur dangkal. Orang banyak menyebutnya erep-erep. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai sensasi ketindihan. Arwah kita terasa ketarik ke dunia lain, yang seram dan menakutkan. Kita merasa tubuh kita setengah sadar, tapi sulit bergerak. Dalam kondisi itu, kita terus berusaha meronta-ronta, menggerakkan tubuh kita. Tapi, hal itu sangat sulit dilakukan. Apakah Anda pernah mengalami pengalaman sensasi ketindihan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada dasarnya, ketika kita hendak melakukan proses istirahat tidur panjang, tubuh dan pikiran kita akan bersinergi untuk melakukan peralihan antara alam sadar menuju proses alam bawah sadar. Nah, dalam tahap proses peralihan dari alam sadar ke alam bawah sadar, tubuh dan pikiran kita harus sinkron, yaitu seiring seirama. Mulai tahap pertama, yaitu proses permulaan tidur dangkal. Kemudian tahap selanjutnya, yaitu tidur dalam. Kemudian proses terakhir, yaitu tidur sangat dalam. Nah, orang yang mengalami kejadian erep-erep atau fenomena ketindihan, biasanya karena kurangnya sinkronisasi antara tubuh dan pikiran. Ibaratnya, pikirannya sudah ingin tidur, tapi tubuhnya belum siap. Buat Anda yang masih suka mengalami sensasi erep-erep, tenang saja. Ada bangun sejenak, kemudian duduk sebentar dan meminum air putih. Setelah itu, Anda bisa melanjutkan aktivitas tidur Anda. Sekarang, mari kita beralih membahas mengenai proses istirahat tidur bagi penderita asam lambung dan gangguan kecemasan. Nah, membahas mengenai masalah tidur yang nyenyak khususnya bagi penderita gangguan kecemasan serta psikosomatik. Saya akan berbagi pengalaman dengan Anda. Teman-teman semua, memang gampang-gampang susah untuk bisa tidur nyenyak. Ada orang yang susah tidur, tapi sekalinya bisa tidur, bangunnya malah susah. Kemudian ada juga yang pola tidurnya malah terbalik. Malam bergadang dan susah tidur, sedangkan pagi hingga sore justru malah terlelap tidur. Nah, ini dia tahapan yang harus dilakukan agar kita mudah beristirahat tidur secara nyenyak. 1. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana posisi tidur yang benar? Miring ke kanan atau miring ke kiri? Terlentang atau tengkurap? Jawabannya adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya nggak suka banyak aturan yang ribet. Kadang-kadang, saya miring ke kanan, kadang-kadang miring ke kiri. Kadang terlentang, kadang juga tengkurap. Saya hanya mengikuti kata tubuh saya saja. Ini bukan ujian sekolah. Tidak ada jawaban yang benar atau yang salah. Dulu, saya sering baca rekomendasi anjuran tidur yang benar. Bahkan, saya sempat membeli buku panduannya. Tapi, lama-kelamaan, saya malah jadi pusing sendiri. Jadi saya simpulkan bahwa, pada dasarnya, saat kita menjelang rebahan untuk tidur, tubuh kita nanti akan menyesuaikan dengan sendirinya. Jadi enggak ada aturan khusus miring kanan atau kiri. Hanya saja, posisi yang paling nyaman adalah posisi yang membuat kita mudah bernafas, serta kondisi perut tidak dalam posisi tertekan.
Umumnya posisi kepala kita lebih tinggi dari bagian tubuh kita. 2. Kelola stres Anda. Stres menjadi pemicu utama. Mengapa banyak manusia yang mengalami masalah insomnia? Kita tahu juga bahwa stres yang berkepanjangan juga akan berdampak pada gangguan perasaan lainnya, seperti depresi hingga anxiety disorder. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa insomnia serta asam lambung sebenarnya hanya dampak yang ditimbulkan akibat dari kondisi stres yang kita hadapi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mudah mengelola stres kita? Jawabannya adalah sadar diri. Iya betul, jawabannya adalah sadar diri. Maksud sadar diri adalah kita mengenal diri kita seutuhnya. Kita harus sadar bahwa, saat lahir, kondisi kita hanya telanjang dan tak membawa apa-apa. Saat kita lahir, tak mengenal siapa-siapa. Kita hanya seorang bayi, tanpa nama, tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa kekayaan dan kita hadir ke dunia ini dengan polos, tak mengerti apa-apa. Saat itu, kita hanyalah makhluk mungil, yang lemah dan membutuhkan bantuan orang lain. Setelah kita sadar, siapa kita? Sekarang, apalagi yang perlu kita ribut-ributkan? Apakah stres pekerjaan? Apakah pusing masalah uang? Apakah stres karena memiliki konflik dengan orang lain? Kita harus ingat, hidup ini hanya sekali dan seharusnya kita nikmati. Buat apa kita stres? Ingat, terbebas dari perasaan stres, maka terbebas juga dari masalah insomnia. 3. Jangan banyak mikir. Iya betul, jangan banyak mikir. Terutama pada jam-jam menjelang tidur. Nah, mungkin banyak yang berpendapat, manusia hidup pasti ya mikir. Tadi, sudah saya jelaskan di awal, bahwa kita dianjurkan untuk menjalani hidup secara sadar. Jadi, berpikir, sama sadar atau menyadari itu berbeda. Berpikir itu artinya, otak dalam keadaan aktif. Sementara menyadari adalah otak dalam keadaan pasif. Contoh kondisi menyadari, diantaranya, menyadari bahwa kehidupan ini pemberian Tuhan. Tubuh kita adalah pemberian Tuhan. Apa yang kita miliki, semua pemberian Tuhan. Jadi ketika kita bernafas, rebahan, kita benar-benar sadar sesadar-sadarnya, bahwa itu nikmat Tuhan. Singkat kata, menyadari itu seperti meditasi. Fokus tujuan pikiran kita, hanya bersyukur pada nikmat Tuhan. 4. Berdoa. Sebagai orang beriman, maka setiap melakukan aktivitas apapun, kita seharusnya selalu berdoa. Hal ini, agar segala aktivitas pikiran kita, tidak melenceng dan tetap fokus dengan niat tujuan kita. Jika niat kita tidur, ya fokus tidur. Jangan sampai kita malah iseng, ngutak-ngatik smartphone. Ingat, memainkan smartphone menjelang tidur akan membuat aktivitas otak kita menjadi lelah dan muncul perasaan gelisah. Jadi kita fokus berdoa, niatkan dalam hati untuk istirahat tidur. Bab penutup, bagi orang yang sedang mengalami gangguan cemas, serta psikosomatik, pada saat bangun tidur, akan merasakan sensasi kesulitan bernafas. Jangan khawatir, hal ini normal terjadi. Hal ini disebabkan oleh aktivitas zat asam lambung, yang sudah naik ke atas bagian dalam tubuh kita, selama proses kita tertidur. Seiring waktu, seandainya Anda sudah terbebas dari masalah gangguan kecemasan, maka sensasi ini sudah tidak Anda rasakan kembali. Kesimpulannya, cara mudah untuk tidur adalah rileks, nyaman, serta bisa menikmati aktivitas tidur yang kita jalani. Jangan banyak mikir yang macam-macam. Catatan, jangan rewel dan cengeng ketika perut, serta nafas Anda tidak nyaman. Ingatlah, ini hanya sementara. Seandainya kecemasan Anda sembuh, Anda sudah tidak akan mengalami masalah ini lagi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih.